Selamat pagi anak-anak kami, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai menyajikan teks berita secara tertulis dan lisan. Mari kita lihat satu persatu. Langkah-langkah dalam menulis berita. Yang pertama nanti kamu harus terlebih dahulu menentukan inti informasi. Informasi yang layak diangkat menjadi berita harus memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama dia harus faktual. Apa itu faktual? Yaitu informasi harus berdasarkan fakta, bukan gosip atau isu-isu yang belum jelas kebenarannya. Itulah dia faktual. Kemudian yang kedua adalah aktual. Aktual itu adalah informasi yang bersifat baru dan hangat, bukan cerita lama yang sudah diketahui semua orang. Yang ketiga yaitu fungsional. Apa itu fungsional? Yaitu bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Itulah langkah yang pertama, menentukan inti informasi. Kemudian langkah yang kedua dalam menulis berita yaitu menyusun kerangka berita. Kerangka berita dapat disusun dengan menentukan adik simbanya, yaitu harus ada unsur-unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itulah dia kerangka berita ya. Jadi kamu harus terlebih dahulu nanti unsur-unsur beritanya harus jelas ya, adik simbanya harus lengkap, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Perhatikan contoh berikut. Yaitu unsur apa ataupun what, kesiapan pembukaan sekolah, kemudian siapa, who, Komisi Perlindungan Anak Indonesia ataupun KPI diwakili oleh Retno Lisyarti sebagai Komisioner Bidang Pendidikan KPI, di mana KPI Pusat yaitu Jakarta, Indonesia. Kapan? Yaitu pada tanggal 29 Agustus 2020. Mengapa? Banyak sekolah yang masih belum siap dari segi fasilitas untuk menjalankan protokol kesehatan ketat sehingga mengancam kesehatan anak. Katanya bagaimana? Diharapkan Kemdikbud dan pihak terkait lainnya untuk lebih mempersiapkan lebih lanjut atau menunda pembukaan sekolah hingga semua sekolah telah benar-benar siap untuk menjalankan protokol kesehatan untuk melindungi anak. Ini dia unsur-unsur adik simbanya sudah jelas ya. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi dalam suatu berita atau teks berita yang paling utama unsur-unsur adik simbanya sudah harus jelas dan harus lengkap. Kita dia menyusun kerangka berita. Kemudian yang ketiga mengembangkan kerangkanya ya, mengembangkan kerangka. Setelah kita tahu kerangkanya, kita buat kembangkan dia. Langkah berikutnya adalah mengembangkannya menjadi tulisan berita yang utuh. Berita dimulai dari kepala, badan, dan kaki berita. Jadi ketika kamu nanti membuat suatu berita, harus jelas mana kepala, mana badan, dan kaki berita. Perhatikan contoh berikut. Nah, KPI minta pemerintah perhatikan kesiapan pembukaan sekolah. Bagian yang merupakan kepala berita ataupun nanti yang disebut dengan lead atau bagian orientasi, yaitu KPI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau yang disebut dengan Kemdikbud memperhatikan lebih lanjut kesiapan pembukaan kembali sekolah. Sebab pihak KPI menilai minimnya infrastruktur sekolah menunjukkan ketidaksiapan protokol kesehatan yang dapat mengancam kesehatan anak dan guru saat dibukanya kembali sekolah. Komisioner KPI Bidang Pendidikan, Retno Lisyarti, berkata hal tersebut sama pentingnya dengan wacana pemberian kuota internet gratis oleh Kemdikbud. KPI mengingatkan Kemdikbud dan Kementerian Agama bahwa masalah di sektor pendidikan di masa pandemi saat ini masih dalam keadaan darurat. Itu dia merupakan kepala berita. Kemudian kita lanjutkan ke badan berita ataupun yang disebut dengan peristiwa. Mulai dari memperbaiki pembelajaran jarak jauh atau disebut dengan PJJ fase 2 sampai pada penyiapan pembelajaran tatap muka dengan pemenuhan infrastruktur dan protokol atau SOP, adaptasi kebiasaan baru di sekolah. Ucap Retno kepada Kompas Sabtu 29 Agustus 2020. Persiapan ini sangatlah krusial karena menyangkut keselamatan jutaan siswa, guru, dan warga sekolah lainnya. Lanjutnya, selain itu, Ratna menambahkan bahwa data yang disampaikan oleh Direktur SMP Kemdikbud menunjukkan bahwa sudah 3.347 sekolah yang saat ini menggelar tatap muka dan ribuan sekolah lainnya juga terus berupaya untuk memaksa supaya sekolahnya dibuka.
Kondisi tersebut menurutnya tanpa pernah dipastikan mengenai kesiapan infrastruktur dalam protokol kesehatannya baik oleh pemerintah daerah maupun pusat dan gugus tugas COVID-19 pusat dan daerah. Retno menyebutkan bahwa penyiapan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di satuan pendidikan memerlukan dana yang tidak sedikit. Persiapan tersebut tidak dapat hanya mengandalkan dana BOS karena dipastikan tidak akan cukup. Pengalaman SMK Negeri 11 Bandung yang sudah menyiapkan infrastruktur adaptasi kebiasaan baru di sekolahnya dalam pembelajaran tatap muka tak bisa hanya mengandalkan dana BOS, tetapi juga BOSDA dan dukungan anggaran komite sekolah, tegas Retno. Retno menambahkan data dari survei KPAI yang melibatkan 6.729 sekolah menunjukkan bahwa infrastruktur mendukung budaya bersih dan sehat di satuan pendidikan masih minim, bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda. Contohnya, hampir semua sekolah tetap memiliki wastafel namun jumlahnya sedikit dan belum menyebar, masih terkonsentrasi di toilet sekolah saja. Padahal wastafel sangat diperlukan dalam adaptasi kebiasaan baru di sekolah, karena anak harus sering mencuci tangannya, jelas Retno. Retno juga memaparkan sebelum pandemi COVID-19 hanya 23% sekolah yang selalu menyediakan disinfektan, sedangkan yang kadang-kadang menyiapkan disinfektan untuk tujuan perawatan sekolah hanya sebanyak 31% saja. Belum lagi dibutuhkan bilik disinfektan, termogun, air yang mengalir, ruang isolasi sementara, dan seluruh petunjuk arah, serta seluruh protokol kesehatan ketat yang harus dilaksanakan. Rasanya mewujudkan semua hal tersebut masih sulit dilakukan oleh banyak sekolah. Semua itu butuh anggaran yang tidak kecil. Jadi seharusnya anggaran pemerintah harus mulai diarahkan lebih banyak ke pendidikan, terutama penyiapan infrastruktur untuk memenuhi protokol kesehatan agar kita dapat menjamin dan memenuhi hak hidup, hak sehat, dan hak pendidikan jutaan anak Indonesia dan para gurunya, jelas Retno. Oke, dan itu tadi merupakan badan berita. Kemudian kita lanjutkan ke ekor beritanya. Pembukaan sekolah dalam masa pandemi sebelumnya memang sudah menjadi sorotan publik. Melalui pernyataan ini, KPAI menyoroti kembali permasalahan ini dari sudut pandang perlindungan anak yang menjadi peserta didik di sekolah. Oke. Nah, itu tadi dia merupakan struktur berita, itu ada kepala, badan, dan kaki berita ya. Jadi itu ketika kamu nanti membuat teks berita, strukturnya juga harus jelas yang mana kepala, yang mana badan, dan kaki berita. Kemudian kita lanjutkan langkah yang keempat, yaitu menentukan judul berita. Judul adalah bagian yang sangat penting dari teks berita. Untuk itu, judul yang baik harus memenuhi beberapa persyaratan berikut. Yang pertama, dia akurat, jelas, dan ringkas. Kemudian mencerminkan isi berita. Yang ketiga, menarik pembaca. Dan yang keempat, bermakna tunggal. Bermakna tunggal maksudnya tidak ambigu atau membingungkan. Inilah dia cara untuk menentukan judul berita. Yang kelima, membacakan berita. Setelah kamu menulis berita, maka beritanya harus dibaca ya. Dalam membacakan teks berita, kamu harus mampu mengomunikasikan ataupun menyampaikan teks yang kamu baca kepada orang lain. Untuk itu diperlukan yang pertama adalah lafal. Lafal adalah pengucapan. Dalam mengucapkan suatu berita harus jelas vokalnya a, i, u, e, o ya. Kemudian intonasi tinggi ya. Tingginya mana nada naik dan mana nada turun. Itulah dia intonasi suara. Yang ketiga, jeda itu adalah perhentian sejenak. Yang keempat, vokal ataupun kenyaringan suara. Oke, dan yang terakhir adalah ekspresi. Ketika membacakan berita harus ada ekspresi atau mimik wajah yang jelas dan tepat. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini dalam langkah-langkah menulis teks berita. Ibu harapkan anak kami paham dan mengerti sehingga nanti kamu bisa menyusun teks berita yang jelas lengkap ya. Terima kasih.